mengingat adanya kritik terhadap kualitas editing dan penulisan di beberapa buku Nightmare Side. Bagaimana tim penulis atau editor mengatasi tantangan untuk menjaga kualitas cerita dan menghindari kesalahan yang dapat mengurangi pengalaman bagi pembaca itu sendiri. Mungkin yang cukup menarik adalah ketika menulis ya sosoknya itu datang Suka ada datang ketika menulis terus tiba-tiba mulai merasa apa nggak enak tuh. suka ada cara bau-bau kayak bau Iya itu juga sering juga beberapa kali tiba-tiba di belakang sebelah kiri mungkin ya ada yang berdiri gitu ketika ingin menjelaskan atau menuliskan si sosok itu seperti apa. Selamat datang di episode terbaru di podcast Creative Writing, tempat di mana kita mengeksplorasi dunia cerita horor dan misteri yang sangat memikat. Saya Rasi Sidik dan hari ini kita akan menyelami ke kedalaman, ke kengerian yang ada pada buku Nightmare Side. Buku ini adalah adaptasi dari program radio legendaris yang telah menggugah rasa takut dan penasaran bagi pendengarnya selama lebih dari 2 dekade. Bersama kita hari ini adalah Kak Dimas. Halo. Tri Aditya, penulis buku Nightmare Side, yang akan membagikan proses kreatif di balik penulisan buku ini. Cerita-cerita menakutkan yang terinspirasi dari pengalaman nyata serta dampak dari karya ini terhadap budaya horor di Indonesia. Jadi siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan dan misteri, karena kita akan memasuki sisi gelap dari dunia horor. Selamat mendengarkan. Namun sebelum kita membahas lebih dalam ke pokok pembahasan, saya ingin mengetahui sedikit profil dari Kak Dimas. Halo, saya Dimasta, saya penyiar dari Nightmare Side, juga penulis dari Nightmare Side, buku juga, dan sampai sekarang masih mega program Nightmare Side dari tahun 2009. Oke, baik, setelah kita mendengarkan profil dari Kak Dimas, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam mengenai buku Nightmare Side. Mungkin bisa tolong jelaskan yang diartikan Nightmare Side bagi Dimas tersendiri itu bagaimana? Nightmare Side ini kan sebuah program radio di Ardan yang sudah berada atau menemani insan muda pendengar kita dari tahun 90-an, tepatnya mungkin 97 sampai sekarang. Jadi berawal dari sebuah urban legend yang sering terdengar di kota Bandung, dan pada akhirnya dibuatlah satu wadah untuk memfasilitasi orang-orang bisa sharing, bercerita, berbagi pengalamannya untuk bisa didengarkan masyarakat luas. Jadi Nightmare Side pun hadir. Namanya sendiri Nightmare itu kan mimpi buruk, Side itu mungkin sisi dari mimpi buruk yang lain yang terjadi di kehidupan nyatanya kita seperti apa, seperti itulah kurang lebih. Dan sampai sekarang Nightmare Side menjadi satu program unggulan andalan yang juga menjadi sebuah awareness Kota Bandung untuk ikon horor di Bandung. Jadi kalau misalnya ngomongin horor Bandung, mungkin salah satunya yang cukup legend itu adalah Nightmare Side. Seperti itu sih mungkin singkatnya. Selanjutnya mungkin apa sih Kang yang membuat Anda tertarik dengan genre horor ini? Dan bagaimana perjalanan Kak Dimas hingga memutuskan untuk menulis buku ini? Oke, kalau horor sih mungkin kalau dari kecil kan memang cukup sensitif ya. Pada akhirnya ketika itu basic saya sebenarnya lebih ke film, penulisan naskah film, teater, directing, dan sutradara dan lain-lain. Dan ketika saya masuk ke Arden 2009 sih salah satunya saya ditawari untuk membangun lagi Nightmare Side gitu, karena pada tahun itu Nightmare Side lagi mau dibangun lagi. Nightmare Side itu sempat berhenti kurang lebih sekitar 2-3 tahunan lah. Nah ketika 2009 saya masuk, program direktur saat itu bilang karena basic saya penulis, apakah berkenan untuk
akhirnya menghidupkan lagi si Nightmare Side ini gitu. Jadi ketika itu ya udah saya mulai menulis si Nightmare, karena dulu pun dah waktu kecil zaman saya SD itu saya dengerin Nightmare Side gitu. Jadi malam-malam gitu kan, biasanya zaman dulu tuh masih direkam terus dengerinnya siang karena takut gitu. Jadi pas tawarin Nightmare Side, wah itu sudah tidak asing sih dengan cerita-cerita seram, dan akhirnya jadi sebuah tanggung jawab yang saya pegang sampai sekarang. Selanjutnya, bagaimana awal mula ide untuk mengadaptasi cerita-cerita dari program radio Nightmare Side ke dalam bentuk nulis? Oke, jadi kalau cerita-cerita sendiri kan memang ada yang masuknya dari kalau zaman dulu sih belum email, masih ada surat gitu yang kirim ke Ardan. Terus kalau nggak orang datang cari tim Nightmare, terus dia cerita langsung, akhirnya diubah jadi sebuah karya audio gitu ya, direkam sendiri gitu. Pada akhirnya ketika itu belum zaman era sosial media dan digital lain-lain, masih belum berkembang. Akhirnya sebuah ide terus gimana ya kalau kita bikin kompilasi cerita-cerita ini biar juga bisa didengarin atau dibaca, diketahui berulang-ulang ya, mungkin salah satunya dengan media buku. Ketika itu jadi pertama muncul dari Kang Roni. Kang Roni ini salah satu yang bisa dibilang sih orang yang cukup lama lah di Ardan, dan dia juga salah satu dulunya juga pernah ada di tim Nightmare Side. Bahkan kakaknya beliau almarhum itu yang bikin Nightmare Side awal dari tahun 97. Jadi ketika itu kita cobalah untuk membuat cross media dari sebuah program radio ke sebuah media lain, yaitu buku atau novel cerita. Nah, isinya dari dalam satu buku itu ada beberapa cerita-cerita serem dikompilasikan. Nah, ketika itu rilis, responnya sangat bagus gitu. Jadi orang bisa tahu lagi cerita Nightmare Side gitu. Karena zaman dulu kan belum ada sosmed tuh. Nah, sekarang ada YouTube, ada apa. Jadi ketika orang pengen dengerin ulang tuh ya bisa kita upload gitu kan. Kalau saat itu medianya apa ya? Nah, kita pakai medianya buku ketika itu. Selanjutnya, dalam proses penulisan, adakah cerita tertentu yang sangat berkesan bagi Kak Dimas Tasni dan mengapa? Banyak sih kalau cerita-cerita yang serem gitu ya ketika proses penulisan atau mungkin penyaduran ya. Jadi kan sebenarnya ada perbedaan antara buku sama script on air gitu. Kalau script on air itu biasanya kita menyadur cerita dari orang yang datang atau mungkin pengalaman pribadi gitu ya dan lain-lain. Kalau buku itu ketika ditulis itu juga nanti akan masuk lagi ke tim editing atau tim editor dari penerbit gitu. Jadi biasanya untuk proses akhir itu ada di editor penerbit buku gitu, mulai dari mungkin tanda baca yang salah atau gimana tadi dibenerin, huruf besar kecil, kalimat-kalimat yang agak rancu biasanya nanti dibenerin. Nah, kalau saya kan lebih ke bikin proses script di cerita on air juga tuh, dari cerita on air, POV-nya first person, terus ketika dijadikan sebuah novel pun itu tinggal dirangkai lagi, merubah kata-katanya, diketik ulang untuk jadi sebuah bahasa tulisan lah ya, bahasa novel. Jadi beda tuh bahasa on air ketika skrip buat dibacain di Nightmare sama skrip novel yang ada di buku gitu. Jadi ada dua proses baru masuk ke editor. Dua kali nulis atas ceritanya gitu. Nah, ketika salah satu cerita yang ditulis mungkin yang cukup menarik adalah ketika menulis ya sosoknya itu datang gitu, Suka ada ya datang. Jadi ketika menulis terus tiba-tiba mulai kerasa apa, aduh nggak enak tuh. suka ada cara bau-bau kayak kembang melati. Iya, itu juga sering juga beberapa kali. Tiba-tiba di belakang sebelah kiri mungkin ya ada yang berdiri gitu ketika ingin menjelaskan atau menuliskan si sosok itu seperti apa. Terus ada juga cerita-cerita yang masuk itu tidak bisa disurvei. Jadi kadang ketika ada cerita yang masuk terus lokasinya Bandung, biasanya saya bisa survei itu ke tempat itu, masuk ke tempatnya untuk dia survei melihat kondisi biar nanti secara penulisan bisa lebih dapat. Ada juga beberapa yang saya itu nggak
menuju ke sana, misalnya ceritanya daerah luar kota Bandung gitu kan, ada satu villa bla bla bla. Nah itu nggak bisa ke sana, tapi ketika saya tulis ada sebuah vision yang membuat saya tuh bisa tahu seperti apa lokasinya gitu. Tiba-tiba saya tulis seperti itu dan ternyata banyaknya tuh oh iya benar, oh ternyata kayak gitu, padahal saya belum pernah ke sana. Jadi ada hal-hal yang wah tiba-tiba kayak gitu nih terjadi gitu sih, hal-hal yang tidak diduga lah. Selanjutnya bagaimana Kak Dimasa menangani tantangan dalam menulis cerita horor ini yang dapat membuat para pembaca yang membaca merasa terhubung dengan kita dan tertegun gitu. Mungkin pemilihan kata-kata ya, karena kita kan pakainya first person gitu, jadi ketika orang baca itu orang akan merasa dia yang mengalaminya gitu, bukan menceritakan seseorang kayak misalnya ada orang namanya ini ya, tapi semuanya kan namaku bla bla bla, aku berjalan ya kan. Jadi dibuat memang si theater of mind-nya itu adalah memposisikan pembaca itu adalah orang yang mengalami ceritanya Supaya terbawa suasana. iya, pada akhirnya pensuasananya itu pun dibuat dari setiap kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang akhirnya dirangkai untuk membangun teater atau membangun imajinasi gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh beda karya audio dengan karya buku gitu. Ketika orang mendengarkan, orang akan berimajinasi wah ini seperti apa ya tempatnya, sosoknya seperti apa. Termasuk buku gitu, ketika orang baca, orang akan wah ini tempatnya kayaknya kayak gini, sosoknya kayak gini. Jadi mereka akan lebih liar lagi berpikir bahwa sosok kuntilanak versi mereka, sosok pocong versi mereka tuh seperti apa, berbeda Gambarannya. sesuai dengan sugesti masing-masing gitu. Itu mungkin yang akhirnya membuat si kengerian Nightmare itu berbeda-beda setiap orang merasainnya. Baik, selanjutnya apa saja elemen kunci yang Kak Dimasa anggap penting dalam menciptakan suasana horor yang efektif dalam buku ini sendiri? Description ya mungkin ya, jadi mendeskripsikan tempat. Jadi biasanya susunannya itu kadang suka ada openingnya itu siapa lah orang ini, introduction dulu si orang ini siapa, misalnya mahasiswa di kampus semester berapa, lagi dalam kondisi seperti apa, terus dia kenapa dia berada di kondisi sendirian misalnya, terus trigger awalnya kenapa pada akhirnya dia mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu, terus pada akhirnya description dari si sosok itu yang memang cukup tricky ketika dijelaskan dalam sebuah kata-kata gitu. Bagaimana caranya poinnya tuh orang tuh bisa tahu kalau ini wajahnya rusak misalnya, tangannya keriput, kukunya panjang, dan itu memang dijelaskan secara itu. Mungkin elemen-elemen seperti itu. Jadi kenapa dia diganggu pun kayaknya harus cukup jelas gitu pada akhirnya. Wah mungkin gara-gara dia melanggar sesuatu, atau mungkin ya dia tidak boleh berada di tempat itu malam-malam sendirian, atau dia menjatuhkan menendang sebuah benda, atau pada akhirnya ada hal-hal yang membuat dia mengganggu. Pada dasarnya sih rata-rata apa yang dialami orang-orang itu seperti itu, ada reasonnya. Itulah cerita-cerita yang biasanya kita pilih untuk dijadikan. Ada juga beberapa cerita-cerita yang masuk yang nggak ada alasannya sama sekali. Jadi diganggu selesai gitu. Tapi biasanya yang kita pilih untuk jadi cerita bersandar naik di on air ya, terutama itu cerita-cerita yang mempunyai backstory juga gitu. Cukup jelas lah gitu ya. Selanjutnya bagaimana reaksi pendengar radio terhadap cerita-cerita yang diadaptasi menjadi buku? Apakah ada cerita yang paling populer di kalangan mereka? Mungkin cerita-cerita yang cukup legend lah ya, kayak jalan-jalan sih biasanya ya, daerah jalan Taman Sari misalnya. Ketika udah ada cerita di jalan Taman Sari, orang kan sudah bisa tahu gitu, oh jalan Taman Sari kondisinya seperti apa, pohon-pohon besar seperti itu.
mungkin daerah pengalaman misalkan di daerah Dago, misalkan gua Jepang, gua Belanda, gitu orang kan sudah mungkin terbayang. Nah hal-hal seperti itu akan lebih berkesan buat orang-orang yang terutama Bandung ya ketika baca buku ini. Oh ya ini kalau zaman dulu tuh lebih legend lagi kayak jalan Kelbakan Siliwangi, sekarang itu ada boneka digantung atau mungkin itu ambulan atau di salah satu SMA ada Nancy gitu kan. Nah hal seperti itu biasanya lebih berkesan buat pembaca ketika dia tahu jalannya gitu, tahu daerahnya, tahu lebih dalam lagi kayak oh saya pernah ke sini nih lewat jalan sini. Nah itu biasanya lebih berkesan buat orang-orang ya, dia bisa tahu gitu dan bisa datangi tempatnya ya, juga kondisi tempatnya seperti apa. Nah, Mungkin mengingat adanya kritik terhadap kualitas editing dan penulisan di beberapa buku Nightmare Side, bagaimana tim penulis atau editor mengatasi tantangan untuk menjaga kualitas cerita dan menghindari kesalahan yang dapat mengurangi pengalaman bagi pembaca itu sendiri. ya karena memang pada dasarnya si buku ini diadaptasinya bukan dari sebuah karya tulis yang memang penulis ya, tapi kan memang dari sebuah testimoni lah saya. Jadi memang ketika ada penggalan-penggalan kata-kata yang pada akhirnya rancu atau apa itu sih ya udahlah gitu. Jadi saya anggap juga sebagai kritikan yang positif gitu. Pada akhirnya pun hal-hal seperti ini bisa bikin kami untuk bikin karya yang lebih bagus aja lah. Karena cerita-cerita yang ada tuh kadang agak sulit untuk dideskripsikan pada akhirnya dengan kata-kata gitu. Jadi mungkin akan terdengar lebih rancu, akan terdengar lebih tidak mengerti maksudnya padahal di situ gitu. Jadi memang itu frustrasi orang untuk dalam sebuah karya pasti berbeda-beda, tapi itu hal yang wajar-wajar aja. Selanjutnya program radio Nightmare Side dikenal menyajikan cerita yang mistis dengan latar belakang yang misalnya legenda Indonesia. Ya. Nah, sejauh mana tim penulis melakukan riset tentang legenda tersebut? Iya, seperti mungkin tadi dibilang di awal, kadang ketika tempat kita di Bandung, lokasinya itu kita kadang sudah riset atau datang ke tempat itu untuk memberi gambaran juga nih di tempat ini seperti apa. Ya kita juga kadang suka bertanya nih ke beberapa orang-orang di sekitar tempat itu gitu, apakah pernah mengalami kejadian yang sama kah, apakah yang sama dan lain-lain. Urban legend di Bandung sendiri atau sekitarnya cukup banyak gitu, dan sekarang cukup banyak juga sumber-sumber yang kalau misalnya di searching pun banyak juga ya, misalnya urban legend ini apa dan lain-lain gitu. Itu juga banyak, tapi kan untuk kebenarannya itu juga tentatif juga nih. Nah, kecuali memang kita bisa datang dan explore ke tempat tersebut secara langsung. Untuk hal-hal seperti itu memang ada sesi-sesi khusus dari tim Nightmare Side untuk menerawang lah kali ya, atau mendatangi tempat-tempat tersebut untuk mengecek juga, karena apa yang masuk kepada tim Nightmare Side ini cerita-ceritanya itu tidak komersial atau tidak dibayar sama sekali nih. Nah itu untuk membuat orang-orang yang ingin sharing aja gitu. Jadi sempat juga ada pertanyaan kenapa ya kalau ngirim cerita ke Nightmare dibayar atau enggak gitu. Saya bilang nggak dibayar karena ini emang untuk orang-orang yang memang ingin sharing aja untuk pengalamannya ya. Karena ketika ini menjadi sebuah hal yang dia kirim cerita ke Nightmare dibayar, orang akan bersusah payah untuk mengarang cerita mungkin agar ceritanya ditayangkan di Nightmare. Jadi memang kita menampung orang-orang yang memang ingin sharing cerita aja. Jadi hal tersebut akhirnya memfilterisasi pengalaman-pengalaman yang terjadi sama orang-orang. Jadi kadang juga suka ada yang wah ini ceritanya terlalu mengada-ngada, wah ini pasti sudah kerasa gitu ketika cerita-cerita ini yang tidak nyata tuh juga kerasa sih, sudah Kerasa bikin arang. Iya, wah ini ceritanya nggak bener nih, sekarang nih. Nah itu kerasa tuh ada sesuatu yang beda lah. Jadi memang ada figur tertentu.
Selanjutnya beberapa cerita dalam Nightmare Side diklaim berdasarkan kisah nyata. Bagaimana tim penulis memverifikasi keaslian cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka menjaga privasi serta keamanan narasumber. Ya, tadi mungkin juga nyambung ya pertanyaannya dari pertanyaan ini bahwa tim untuk menjaga keasliannya kadang orang-orang juga tidak mau disebutkan namanya gitu. Jadi pakai nama-nama alias atau mungkin disamarkan namanya, bahkan sampai tempatnya pun kadang cukup disamarkan gitu, tidak terlalu detail. Sekarang ketika dia mengalami kejadiannya di rumahnya dia, misalnya di rumah di Jalan Dago, nah letaknya ya udah di Jalan Dago aja gitu, enggak yang terlalu di Jalan Dago dekat belokan apa enggak seperti itu kan, untuk menjaga privasinya mereka. Dan biasanya kita kirim email balik nih kalau ceritanya mau di naikin di on air gitu, untuk menginfokan bahwa ceritanya akan tayang. Dan kadang kita minta nomor telepon atau WhatsApp gitu untuk mengkonfirmasi, bahkan juga kalau misalnya kita pengen undang si orang ini untuk ngobrol secara langsung, ada cerita yang menarik, itu juga kita melakukan hal seperti itu. Selanjutnya bagaimana sih tadi Mas memastikan cerita yang disajikan tidak menyesatkan atau menyinggung kepercayaan yang ada di masyarakat? Ya, biasanya kita tidak memakai hal-hal yang berunsur religi sih, keagamaan gitu ya. Misalkan berdoa dalam hati misalnya, untuk ya udah hanya berdoa dalam hati, tidak secara detail doanya apa, dia menyebut agamanya apa dan lain-lain. Karena memang kan secara aturan penyiaran itu juga ada syarat ya, tidak boleh menyinggung syarat dan lain-lain. Itu sebenarnya juga masih kita pakai di sistem-sistem penulisan si Nightmare saat ini. Jadi lebih general, lebih universal, jadi orang juga menikmatinya. Nah ini sebagai hiburan aja gitu. Terlepas mungkin orang mau pada akhirnya, misalnya kita bilang klaim ini kisah nyata nih dan lain-lain gitu, tapi orang mau bilang gitu, ini mah cerita bohong, cerita ngarang gitu, itu sih nggak jadi masalah buat kami. Karena intinya ya ketika kalian dengerin si program Nightmare Side ini, ya minimal ini anggap aja sebagai hiburan aja gitu, nggak usah lalu dibawa serius gitu, wah ini bener gitu apa cerita nyata gitu. Ya itu biar balik lagi kepada kalian aja gitu. Iya ya, pasti ketika dengerin ya anggap aja ketika dengerin Nightmare Side lu lagi nonton film horor gitu kan, nonton film ya hiburan ya, seram atau gimana, itu kan tergantung masing-masing. Buat penikmatnya juga kan. Iya, nikmati aja gitu. Selanjutnya mungkin apa sih harapan Hadi Mas untuk pembaca setelah mereka menyelesaikan buku atau setelah mereka menyelesaikan membaca buku dengan saya? Ya harapannya sih setelah membaca buku ini orang juga akan mencari-cari lagi media-media lain di Nightmare Side, karena Nightmare Side kan nggak cuma buku gitu, utamanya memang si radio ya, on air, tapi sekarang pada akhirnya sudah berkembang ke YouTube, itu kita sudah ada podcast juga, penelusuran juga, terus cerita-ceritanya yang awalnya di buku-buku itu pun akhirnya diupload juga di sosial media. Pengembangannya juga sudah berjalan, bahkan pengembangan yang paling baru 2024 kemarin ini kita bikin game di PC Steam yang memang gamenya namanya juga Nightmare Side gitu. Namanya Nightmare Side. Nightmare Side the game, terus juga itu juga sudah dimainin sama streamer gamers yang cukup terkenal lah, ada Meow Out, Bina Saudara, bahkan iSouthSpeed juga udah mainin si Nightmare Side the game gitu. Terus film juga Nightmare Side ini juga sudah cross media ke film, udah 2 film 2013 sama 2019 itu juga udah jadi film. Jadi sebenarnya harapannya ketika sudah baca buku ini, orang juga jadi tahu Nightmare Side. Nightmare Side ini semua brand yang asli berasal dari kota Bandung dan cuma ada di Bandung, lahir di Bandung, dan masyarakat Bandung pun akan tahu. Misalnya kalau anak-anak muda boleh tanya orang tuanya tahu Ardan Nightmare Side, ya itu juga gue yakin kayak 100% pasti tahu gitu kan. Dia sudah cukup merakyat sekali si Nightmare Side ini. Jadi ini teh
dan horor Bandung yang juga milik teman-teman juga gitu. Dan sudah banyak kan YouTuber terkenal yang mainkan. Iya, itu juga sudah banyak gitu. Jadi harapannya sih Sinar Persat ini ya menjadi sebuah kebanggaan juga orang-orang Bandung gitu, bahwa Bandung itu punya sebuah brand horor gitu ya. Kalau tadi di awal bilang di opening untuk Bandung sendiri, dia selain mungkin bisa terkenal dengan kuliner atau apa ya, salah satunya horor. Nightmare Sun dan Ardan itu salah satu tempat yang cukup terkenal di Indonesia sebagai radio paling angker di Indonesia gitu. Jadi kalau search radio angker di Indonesia itu pasti topnya masih ada gitu. Dan ini tempatnya memang hantu lah, angker lah. Jadi kalau Agak lumayan. ngomongin Ardan, angker, kan banyak orang kantor kayak, oh saya nggak mau disebut kantor serem nggak mau gitu. Nanti takut gak laku. Kalau Ardan mah ya bodo amat sih, silahkan aja, karena memang kenyataannya seperti itu. Ditambah kita punya Nightmare Sun di malam Jumat jam 10 malam. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada rencana untuk melanjutkan kisah ini dalam bentuk sequel atau proyek lain pada masa depan nanti? Mungkin game mobile ya, yang game mobile di handphone, sama mungkin film lagi sih, film bioskop lagi gitu. Terakhir kan 2019 sebelum pandemi itu, ketika 2019 habis gitu tayang terus pandemi, itu lumayan cukup libur gitu ya, vakum nih nggak bikin apa-apa. 2024 terakhir ya untuk atau menjadikan cross media yang lain gitu. Nah pada akhirnya 2024 baru game kan. Kalau on air jalan terus. Kayaknya kalau karya-karya yang lain ya paling film lagi sih. Apa sih Kang pesan terakhir yang ingin Kang Dimas sampaikan kepada para penggemar genre horor dan pembaca buku Nightmare Sun? Ya bahwa kita itu memang hidup nggak sendiri ya. Pasti ada sesuatu yang berada di sekitar kita gitu, hal-hal yang tidak terlihat atau yang biasa disebut dengan gaib lah gitu ya. Mungkin ada yang percaya dengan hal-hal gaib, ada yang percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat gitu. Dan mereka ini ada di sekitar kita ya, masing-masing aja, tidak saling mengganggu, tidak saling juga mengusik gitu. Pada akhirnya kita hidup berdampingan, dan hal-hal seperti ini teh mungkin terlihat tidak wajar kalau misalnya kamu membaca atau mendengar dan lain-lain, tapi ketika kamu sekalinya pernah mengalami hal ini, merasakan langsung, melihat langsung apa yang ada di Nightmare Sun itu, semuanya akan menjadi sangat-sangat wajar. Dan jangan dengerin, nonton, baca Nightmare Sun sendiri. Oke, mungkin terima kasih Siap, telah bergabung dengan kami di episode hari ini dari podcast Creative Writing. Kami berharap Anda menikmati perjalanan menakutkan melalui buku Nightmare Sun dan mendapatkan wawasan baru tentang proses kreatif di baliknya. Jika Anda tertarik dengan cerita-cerita horor dan ingin mendalami lebih jauh, jangan lupa untuk membaca bukunya dan berbagi pengalaman Anda. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda, lalu tinggalkan komentar atau ulasan di YouTube Podcast Creative Writing. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menjelajah dunia misteri dan kengerian. Ingat, selalu ada sisi gelap yang menunggu untuk ditemukan. Selamat malam dan tetap waspada.